Kali ini kita ingin bahas sedikit nggak mungkin sebuah tim bagus kalau tidak memiliki pelatih yang bagus. Betul. Dan Alfred Riedel dan kehadiran Gonzalez dan Irfan Bahdim ini dagangannya jadi tinggi, ratingnya jadi tinggi, jualannya gampang. Kalau menurut Bung Binder era itu, kalau sebuah tim bagus melahirkan bintang, jadi seorang sepak bola pun menjadi selebritis. Ya kan? Dan secara permainan menghibur. Bisa cetak banyak gol. Betul. Saya melihat teamwork itu kelihatan banget. Karena build up sudah mulai dari lini pertahanan. Waktu di eranya Luis Mia itu sudah mulai. Kalau nggak salah 2017-2018 itu kan Luis Mia kan. Kembali bertemu dengan saya Hasani Abdul Ghani di acara Hasani Corner. Tetap bersama pasangan saya, Bung Binder. Kemarin kita sudah bahas hal-hal sepak bola yang lagi euforia. Kali ini kita ingin bahas sedikit nggak mungkin sebuah tim bagus kalau tidak memiliki pelatih yang bagus. Betul. Nah, kalau kita lihat sejarah sepak bola kita, boleh kita katakan kalau saya tidak mengambil terlalu jauh lah, karena kita banyak prestasi sebelumnya. Tapi saya ambil mulai kita jadi peserta di Piala Asia sebagai tuan rumah 2007, di mana kita lihat di situ timnas di bawah kepelatihan Ivan Kolev. Apakah Bung Binder waktu itu sudah melihat sepak terbiang Ivan Kolev? Sudah. Menurut Bung Binder gimana? Kalau bagi saya Ivan Kolev adalah salah satu pelatih yang brilian yang pernah melatih timnas kita. Mungkin banyak yang akan menilai gak ada menariknya nih permainan dari timnas kita karena mainnya direct passing gitu dulu. Jadi bola itu cepat akan dialirkan ke depan, tapi bola itu dialirkan ke depan dengan proses. Kalau saya melihat pola permainan timnas ketika dilatih oleh Ivan Kolev, lini tengah kita itu kreatif banget. Kita punya pemain seperti Firman Utina, ya kan? Kita punya pemain seperti Ponaro Astaman, kita punya pemain-pemain yang kuat di tengah dan aliran bola ke depannya tuh cenderung akurat. Belum lagi kita punya back-back yang bisa memberikan direct pass. Jadi memang aliran bola tuh cepat banget lah. Ya karena pada tahun 2007-an atau mungkin 2006, 2005 kan masih ada Eboy Eli. Eli Eboy kan. Jadi pergerakannya itu cepat dan saya tidak melihat ada pemain yang lama menguasai bola loh. Bola itu cepat banget dialirkan, pokoknya masukin ke ruang pertahanan tim lawan, dapat bola tepi kotak penalti, mau biar mana pun shooting. Jadi sebetulnya permainan kita tuh di Piala Asia 2007 tuh bagus, walaupun kita tidak berhasil lolos dari fase grup, tapi di luar ekspektasi saya. Nah dan dulu kita itu menang lawan Bahrain kan? Ya kita menang first match kan, kita menang dan lawan Bahrain itu saya masih ingat GBK itu gak full. Mungkin banyak yang pesimis. Saya nonton siaran langsung, saya gak, karena kan saya kerja. Saya ada di dalam juga. Oh Bapak nonton di stadion? Saya nonton dari TV karena saya kan kerja. Tapi saya ambil waktu break pada saat saya kerja itu, saya kerja di ruko. Jadi ada 4 lantai, lantai ketiga itu ada TV. Saya memang khusus taruh, jadi saya bisa nonton bola. Saya minta izin dari bos saya, udah saya mau nonton dulu. Oke gak apa-apa. Kan di tempat kerja juga kalau ada apa-apa dipanggil. Saya ingat itu mainnya jam 3 kalau nggak salah ya. Saya nonton itu match, itu sebenarnya GBK itu gak full lawan Bahrain. Mungkin banyak yang pesimis, bisa apa sih Indonesia. Tapi ternyata kita bisa menang kan. Nah kita lihat ada satu gol yang, saya lupa Budi atau siapa yang shoot dari luar. Apa Firman yang shoot dari luar, terkena tiang, terus ada, Budi kalau nggak salah. Terus ada si Bambang yang mencetak gol. Atau Budi yang mencetak gol, lupa lah saya. Udah lama ini kan. Nah jadi di sana kita melihat bahwa para pemain kita tuh fokus untuk apa? Untuk meraih kemenangan. Dan fisik para pemain kita tuh bagus-bagus loh. Di timnas pada saat itu, dibanding yang sekarang, fisik waktu itu juga termasuk yang bagus lah. Yang bagus, tapi sempat dibuat joke oleh ESPN. Waktu Eli Eboy membawa bola lari, mereka mengatakan kelihatan ngos-ngosannya dia. Gitu. Jadi
Maka pada saat itu memang kita terkenal kan kuatnya 60 menit ke bawah. Iya, tapi saya melihat di Piala Asia tersebut lumayan. Kita luar biasa. Mungkin karena faktor kita bermain di kandang sendiri. Mungkin. Dan dulu itu Pak, kalau kita perhatikan, jarang banget ada tim yang build up dari pertahanan. Seperti sekarang. Kalau sekarang kan banyak klub, timnas, pokoknya main dari kiper. Kalau dulu itu kan bola memang lebih cepat ke depan. Korea pun nggak main dari kiper. Bola tuh cepat ke depan. Kita satu grup bersama Bahrain, Korea dan Arab Saudi. Nah, lawan Korea ya kalau nggak salah, lawan Arab Saudi terus ya, second match. Arab Saudi yang kalah. Arab Saudi kita kalah, tapi permainan kita kan luar biasa. Iya. Dalam babak grup itu kita semua permainannya ketat. Permainannya bagus kita. Bagus, kalah. Tapi kita kalah. Kita kalah, betul. Bung Binder, itu satu step kita eranya Kolev. Kan setelah itu redup lagi. Iya. Redup lagi, tiba-tiba kita menghadirkan Alfred Riedel. Oke. Di 2010-an gitu ya. Nah, disitulah naturalisasi terjadi. Gonzales. Bagdim, Ivan Bahdim. Bagdim ya. Ya, hadir. Kita selama ini ya tadi nggak pernah main lagi. Tiba-tiba kita masuk final Piala AFF. Kalau menurut saya, karena saya waktu itu bekerja di federasi, jual ke timnas, nggak laku-laku. Oke. Kehadiran Ivan Riedel ini dan Alfred Riedel dan kehadiran Gonzales dan Ivan Bahdim ini dagangannya jadi tinggi, ratingnya jadi tinggi, jualannya gampang. Kalau menurut Bung Binder era itu? Ya, era itu sebetulnya kita punya peluang yang sangat besar untuk menjadi juara dan permainan kita bagus. Itulah saya melihat timnas kita bisa bermain umpan-umpan pendek, ya ada build up yang rapi. Kreativitasnya bagus sama seperti di Piala Asia, cuma bedanya di AFF kan kita ada bermain away juga ya kalau nggak salah ya. Betul. Nah cuman saya melihat permainan kita bagus, ada umpan pendek dan memang dengan kehadiran Gonzales ya kita lebih produktif lagi karena kita punya finisher di depan dan memang Gonzales ini kan fisiknya kuat, ya kan dia memang finishingnya bagus dan pemain Uruguay kan biasa mainnya kan agresif. Betul. Dan ada Irfan Bagdim yang mengandalkan kecepatan. Dan kita melihat ada Irfan, ada juga si Gonzales, kita udah happy banget. Kenapa? Ada pemain yang bisa mengubah style of play dari Indonesia. Bahkan mereka itu dikatakan sebagai pembeda di atas lapangan. Walaupun kita tahu sepak bola ini kan 11 lawan 11 ya. Tapi kelihatan lah dengan adanya mereka tuh sudah berbeda. Dan teamworknya itu bagus sekali. Tapi kan selain ini semua juga kita tahu dibutuhkan pelatih yang bisa menyatukan mereka. Nah, saya melihat Alfred Riedel ini memang adalah sosok yang tepat karena Riedel ini juga adalah pelatih yang sangat disiplin. Ini yang saya tahu ya, yang saya sering dengar dari teman-teman yang mengenal atau juga mantan pemain timnas yang pernah menjadi bagian dari skuad Alfred Riedel, disiplin sekali pelatih ini. Dalam cara melatih fisik, dalam cara para pemain itu harus mengerti dengan strategi, dengan taktik, dalam cara para pemain itu harus menjalankan perannya. Maka itu Piala AFF 2010 itu kalau kita lihat sebetulnya walaupun itu timnas senior, tapi kurang lebih ya kehebohannya itu adalah seperti sekarang. Setuju. Karena saat itu kalau dari kacamata saya sebagai orang marketing, Ivan Bahdim menjadi influencer yang nilainya paling tinggi. Iya betul. Jadi dia laku di mana-mana. Ada main iklan juga. Dia jadi ambasador brand-brand terkenal. Artinya di situ saya melihat kalau sebuah tim bagus melahirkan bintang, jadi seorang sepak bola pun menjadi selebritis. Ya kan? Dan secara permainan menghibur. Bisa cetak banyak gol. Betul. Makanya waktu itu orang juga kaget kok kita di babak penyisihan menang 4-1 lawan Malaysia, kok di final kita kalah. Waktu main di Malaysia. Iya betul. Gitu kan, alasannya kena senter. Gitu kan. Laser. We always positif kan. Iya. Nggak boleh seuzon. Iya. Cuma kadang-kadang nalar kita kan nggak jalan. Iya betul. Kayaknya ada sesuatu tuh. Ada sesuatu. Nah memang waktu final itu saya lagi nggak di Indonesia. Tapi saya nonton dari New York. Saya ikutin. Tapi kecewa. Karena kita waktu itu sangat mengharapkan. Satu langkah lagi. Tapi ya itulah terjadi. Nah, tapi buat saya
itulah fondasi dibangun yang akhirnya timnas itu selalu itu waktu lawan Malaysia di final, nomor 2 tertinggi rekor. Saya nggak tahu nih hasil yang kemarin, yang kita lawan Uzbekistan. Tapi ini nomor 2 tertinggi setelah kita ketemu final dengan Thailand di SEA Games. Oh, rating. Oke. Itu tertinggi. Final SEA Games lawan Thailand 97 ya? Kalau saya nggak salah di GBK kan, itu kita kalah penalti itu. Ya itu paling tinggi. Itu juga timnas bagus loh, Henk Willems. Cuman itu terlalu ke belakang lah. Betul, terlalu tarik belakang. Tapi saya suka banget yang 97 loh Pak. Ya. Itu udah kayak tim Belanda total football. Yang tim Belanda yang tahun 70-an main itu yang ada Johan Cruyff. Persis seperti itu tuh. Itu rating paling tinggi. Yang kedua waktu kita kalah AFF 2009. Ya, itu. Nah, mungkin Uzbekistan kemarin bisa juga, kita belum dapat. Belum dapat yang tercatat plus yang tidak tercatat yang ratusan ribu orang nonton nobar tadi. Nah, itu kan hampir modelnya hampir mirip kayak Super Bowl. Iya. Oh, Super Bowl nggak pernah larang. Yang punya nggak pernah larang di luar orang mau nonton bebas. Hampir semua orang nobar kalau di Amerika. Di bar, makanya kalau Super Bowl itu sepi Amerika. Seluruh Amerika sepi. Dan pertandingan waktu melawan Uzbekistan itu jalan sepi loh Pak. Oh iya. Mulai dari jam 4. Artinya itu yang saya pertanyakan, kenapa dilarang orang nobar? Menurut saya ada salah. Saya nggak mau, waktu itu ada teman mempertanyakan, kok Mas Hasan ini nggak setuju? Cara penyampaiannya mungkin. Iya, saya bilang, saya nggak terganggu, tapi nalar saya tidak bisa terusik. Iya. Karena saya bilang, saya selama puluhan tahun berkecimpung di dunia seperti ini, saya tahu right itu. Nah, itulah kira-kira ya. Nah, lalu kan sepak bola kita naik turun lah ya. Maka pada era Pak Edi Rahmayadi jadi ketua umum, kita akhirnya memilih pelatih yang menurut kita kaliber lah. Kelas dunia itu? Kelas dunia, Luis Milla. Yes. Memegang timnas junior Spanyol, bukan tim kaleng-kaleng. Iya betul. Dan gitu. ada prestasi juga. Nah, menurut Bung di era Luis Milla kan ini merubah cara main kita, mindset kita berubah. Apalagi waktu itu Tiki Taka lagi on. Betul. Lagi euforianya lah itu. Kita bandingkan ya. Kalau dari sebetulnya saya tidak ingin membandingkan pelatih ataupun pemain karena kan generasinya kan berbeda. Tapi kalau kita melihat perubahan dalam style of play, boleh dong? Ya. Kita melihat perubahan dalam style of play. 2007 kita main direct, 2010 kita main lebih kreatif, lebih banyak umpan-umpan pendek dan lebih banyak pergerakan skill individu. 2017 saya melihat teamworknya bagus banget. Dan banyak pemain-pemain muda juga yang diorbitkan Luis Milla karena dia pegang juga timnas U23 kan, yang main di SEA Games dan juga di Asian Games. Betul. Jadi ada banyak pemain-pemain muda juga yang diorbitkan, dan kita juga punya pemain seperti Lili Pali, Beto Gonçalves, ya kan yang bermain di itu Asian udah banyak Games. pemain diasporanya udah banyak. Kalau Beto kan dinaturalisasi kan. Betul. Nah terus ada Lili Pali, jadi saya melihat teamwork itu kelihatan banget karena build up sudah mulai dari lini pertahanan. Waktu di eranya Luis Milla itu sudah mulai. Kalau nggak salah 2017-2018 itu kan Luis Milla kan. Sudah mulai itu build up harus dari lini pertahanan. Belum dari kiper. Tuan rumah Asian Games. Ya kita tuan rumah kan. Saya siaran juga pertandingan timnas pada saat itu. Jadi saya melihat enak banget nih ya nonton timnas. Kita enak banget nonton permainan. Awalnya Luis Milla juga butuh waktu karena dia meminta para pemain mengubah cara bermain mereka. Itu kan nggak gampang Pak. Mereka bermain di klub itu dalam tempo yang lebih tinggi, cepat ke depan main individu, tapi ini pokoknya teamwork. Bola itu harus dibagi, istilahnya jangan dibawa pulang. Ya kan, bagi itu bola. Jangan suruh sendiri lah. Iya itu. Jadi teamworknya jauh lebih baik. Bahkan kita bisa melihat pertandingan yang menghibur. Ya seperti timnas Spanyol lah. Meskipun Luis Milla kalau menurut saya gagal menerapkan konsep tiki taka, nggak bisa. Mungkin karena dia itu karena materinya atau materi lah, jelas materi kan. Jadi dia nggak bisa pakai konsep itu, dan tiki taka itu juga kan Pak sebenarnya tidak semudah seperti yang kita pikirkan. Ya kan tiki taka itu memang perlu pemain-pemain jenius seperti Lionel Messi, ada lagi Neymar, ada lagi Suarez. Maka itu Pep Guardiola berhasil melakukan itu di Barca. Banyak yang mengatakan di City tiki taka enggak, di City itu possession.
Kalau tiki taka itu pertukaran passingnya itu antara 3 pemain itu cepat di depan atau di tengah itu cepat. Tapi Luis Milla memang tidak bisa memakai konsep itu. Meskipun dia juga tidak selalu memakai konsep itu juga di timnas Spanyol. Tapi yang dia pakai itu adalah ball possession. Jadi pemain kita harus kompak, mainin tuh bola, nyerang secara perlahan-lahan, crossing itu tidak selalu tinggi, ada juga crossing datar. Pokoknya saya puas banget nonton permainan. But we have a problem ketika sudah memasuki menit ke 75-80. Nah, kelihatan fisik. Stamina lah ya, saya ingin mengatakan stamina mulai menurun karena lebih berat itu bermain possession. Kan kita harus berpikir tuh bagi bola ini itu bagi. Setelah menit 75 kelihatan lah sudah mulai agak berat ya karena harus fokus dalam rencana permainan ini. Tapi secara style of play enak banget nonton timnas pada saat itu. Walaupun ketika sebuah tim itu apakah di level klub atau di timnas itu bermain indah, ya kan belum tentu bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Ya kan, tapi puas banget kita nonton. Sebagai penonton kita puas. Kita puas. Meskipun kita di Asian Games, di kandang kita sendiri, kita nggak bisa lewat dari Uni Emirat Arab, ada keputusan kontroversial dari wasit. Ini kan wasit yang sama yang pimpin pertandingan antara Korsel itu, timnas U23. Sean Evans itu ya waktu itu. Ya kayaknya dia ini wasit Australia ini. Tapi permainan kita menarik banget. Kita tuh serang pakai struktur. Cuma kan sangat disayangkan ketika Luis Milla ini mulai memakai konsep dia dengan ball possession ini. Tiba-tiba kan nggak lanjut. Ya kan Pak? Kontraknya? Kontraknya kan nggak lanjut. Dan saya lupa apakah dia tidak menyelesaikan kontraknya atau apalah. Atau tidak lanjut, tidak diperpanjang, saya lupa. Jadi efeknya sebenarnya nggak lanjut itu kalau saya nggak salah ya. Ini kan persoalannya kalau kita membicara tentang timnas. Kan bukan hanya berbicara dari sisi coaching staff saja. Tidak berbicara dari sisi pemainnya saja. Ini kan punya hubungan dengan manajemen federasinya juga. Oh jelas dong. Nah pada saat itu federasinya lagi di atasnya lagi ada masalah. Iya betul. Sampai ada pergantian ketua umum kan? Pergantian ketua umum. Iya. Habis itu ada kejadian. Apalagi lah banyak hal lah. Petinggi federasi yang ketangkap karena dari Satgas bola. Nah ini kan mempengaruhi. Maka saya bilang waktu itu Luis Milla salah satu kegagalan itu bukan diri dia. Bukan jadi, dalam permainan. Ya, jadi ada hubungan dengan manajemen dari federasi. Iya, dan Luis Milla itu kan sedang menjalankan proses. Betul. Iya kan dia belum lama itu. Tiba-tiba kontraknya tidak diperpanjang atau memang tidak lanjut ya. Kita kan belum tahu apa yang sebetulnya terjadi ya. Saya lupa ada sih itu pada tempo hari di berita. Cuma sangat disayangkan proses yang lagi dibangun itu terhenti. Ya. Betul kan? Padahal kita mulai senang menonton timnas. Kemudian setelah Luis Milla itu Simon McManamy. Ya itu dia singkat juga dia. Sangat singkat. Ya sangat singkat kan. Untung terlalu singkat. Kalau kelamaan juga nangis. Iya betul nangis darah kita. Nah jadi dari skema yang sudah dibangun kepada para pemain akhirnya berubah lagi style of play-nya. Itu gak gampang bagi para pemain. Dan jadi, saya melihat dari Ivan Kolev ada struktur permainan, dari Alfred Riedel ada struktur permainan, dari Luis Milla ada struktur permainan. Ke Simon, ya saya bukannya ingin menyindir siapapun, tapi saya tidak melihat what's the concept of play. Apa sih konsep sebuah timnas itu? Saya tidak melihat, lebih banyak individual. Kalau pemain itu lebih banyak bermain individual, akan lebih terkuras tenaga dia. Karena lapangan sepak bola itu kan luas. Dia harus main tim. Dengan Ivan Kolev kita main cepat ke depan. Dengan Alfred Riedel kita bisa bermain umpan pendek, kita bisa bermain direct pass. Dengan Luis Milla kita banyak main possession. Tapi waktu ke eranya Simon kita gak ngerti apa sih ini polanya. Sehingga timnas kita bisa mencetak banyak gol tapi kemasukan lebih banyak gol lagi. Iya kan? Sampai akhirnya datanglah seseorang dari Korea yang namanya Shin Tae-yong. Tahun 2019 akhir ya. Begitu masuk Shin Tae-yong, saya terlibat. Saya kaget, tunggu dulu Pak, saya potong sorry. Saya kaget, saya tidak percaya. Ini nggak salah nih, ini kan pelatih yang melatih Korea di Piala Dunia 2018, belum lama. Ini nggak salah, PSSI kok bisa kontrak Shin Tae-yong gitu. Dan saya salah satu tim yang ikut menginterview dia. Ada berapa orang yang interview dia? Ketua umum ikut? Ketua umum, sekjen waktu itu Bu Tisha. Dan Bapak Exco?
Esko dengan Bung Henry yang sekarang tim manajer timnas. Oke. Ada Mas Iwan Budianto. Jadi Mas Iwan sebagai wakil ketua umum, Ibu Tisa Sekjen, saya dengan Mas Henry perwakilan dari Esko menginterview pertama di Malaysia. Waktu Simon masih pegang timnas lawan Malaysia waktu itu. Iya. Saya nggak tahu itu pra Piala Dunia atau apa. Pra Piala Dunia, iya. Kita kalah. Kalah. Jadi sebenarnya sebelum menuju ke STY ini banyak dramanya. Oke. Jadi ketua umum Pak Iwan Bule itu seperti di push untuk mengembalikan kepada Luis Milla. Jadi banyak sekali lewat sosial media, lewat apa diserang segala macam. Satu hari Pak Ketua Umum ini kayak ngobrol lah dengan saya gitu. Pak Hasan ini bagaimana? Saya bilang kita harus berdiri memilih ini bukan berdasarkan atas desakan seseorang atau desakan pihak gitu. Kita milih aja kebutuhan kita bagaimana. Yeah. Apakah kita ingin memperpanjang apa yang telah dibangun oleh Luis Milla, atau kita anggap dia gagal, atau kita ingin move ke pola yang berbeda gitu. Nah, itu lama itu. Oke. Sampai sorry, bukannya Luis Milla juga diinterview? Ikut diinterview. Tapi waktu diinterview Luis Milla di Manila pas SEA Games. Oh. Saya tidak ikut. Saya kebetulan waktu itu udah biasakan saya setiap akhir tahun saya ke Amerika. Itu Desember juga 2019. Desember. Jadi saya nggak terlibat waktu Luis Milla karena Luis Milla waktu itu nggak bisa datang ke Malaysia. Jadi dia baru bisa available-nya waktu kita di SEA Games di Manila. Nah, tapi jadi ada kelompok-kelompok tertentu itu nge-push kami untuk tetap milih Luis Milla lagi. Nah, jadi dalam rapat Esko sebelum kita ketemu Luis Milla, ada yang mengingatkan kami, seorang Esko, teman Esko, punya pengalaman di KONI, pelatih Korea, melatih tentang judo. Judo, oke. Jadi dia ingatkan, kalau kita harus pilih Sintayong, kita siap nggak menerima gaya pelatih Korea? Yang seperti apa? Kita nanya, apa? Kasar, keras, disiplin? Siap nggak? Saya mengatakan, bukankah itu yang dibutuhkan sama orang Indonesia, saya bilang. Karena orang Indonesia nyaman benar hidupnya. Ya. Jadi kita butuh orang seperti itu. Untuk bisa disiplin lah. Disiplin. Para kita. Karena menurut kita, Luis Milla nggak sekeras STY dari sisi cara ngelatihnya. Dia mungkin lebih skill, dia lebih ke teknik segala macam. Daripada ini ya, lebih fokus ke fisik. Nah, di situ saya bilang, yang kita butuh kayak gini. Ini masalah harga aja. Iya. Saya bilang, harga tinggal kita deal, tinggal kasih target-target tertentu. Iya. Nah, termasuk target kita waktu itu bisa membawa tim ini juara di ASEAN, AFF atau SEA Games. Oke. Jadi gaya SST ini selalu confident. Nah itu kisah sebelum kita ambil hire. Nah setelah kita interview Luis Milla, keputusannya akhirnya kita memilih STY. Oke. Karena dari sisi biaya kontrak STY dengan Luis Milla, STY lebih. Oh begitu ya? Ya, compare to Luis Milla waktu itu. Itu yang saya dapat dari Ibu Sekjen. Oke. Ya udah, keputusannya STY. Ya kita juga waktu itu ya belum tahu juga. Iya. Dengan STY gitu. Nah nggak lama STY kan kena COVID segala macam. Iya. Nah, namun saya ingin mengatakan gini, nggak salah juga kami memilih STY. Iya, sekarang kelihatan kan? Ya. Ada hasilnya. Ya, di balik kontroversi orang terhadap dia, dia nggak pernah berterima kasih kepada klub kayak gitu, segala macam. Ya udahlah, karena orang ada plus minus. Bung, apakah pilihan masa kepengurusan Pak Iwan Bule memilih STY, tidak memilih Luis Milla, menurut Bung itu tepat atau salah? Kalau sekarang kan bisa dikatakan tepat. Mungkin banyak yang menilai bahwa Bung Binder mengatakan tepat karena ya sekarang sudah kelihatan hasilnya. Tapi ya saya ada jejak digitalnya juga di platform saya.
tahun 2020 awal, saya sudah ada membuat konten tentang Shin Tae-yong. Di mana saya jelaskan, dia telah melakukan PR-nya apa? Latihan fisik yang keras. Pada saat itu kan kompetisi sempat berhenti, tapi dia tetap meminta kalau nggak salah yang U20 itu ya. Yang sampai mau pemusatan latihan terus ke luar negeri, tapi yang dia fokuskan kemana? Latihan apa? Latihan fisik kan. Saya sudah jelaskan, karena itulah masalah bagi para pemain kita yang bisa terlihat di era Simon McManamy. Kalau tadi saya katakan di Luis Mia tuh setelah menit 75, di eranya Simon setelah menit 60. Itu fakta, bukan saya mengada-ada. Ya kan? Jadi kita butuhkan pelatih yang fokus dulu di fisik. Dan saya tidak menyangka Shin Tae-yong akan bertahan selama ini. Saya tidak menyangka, mungkin nih. Dengan kontroversinya segala macam. Bukan soal kontroversi, mungkin dia nanti akan capek juga. Berat juga ini. Secara mental ya. Iyalah, udahlah. Mungkin 2 tahun, 3 tahun, ya udah. Gitu, nanti kita datang lagi pelatih baru. Enough kata dia. Ya enough lah, capek juga kan. Karena kan orang yang datang dengan filosofi yang berbeda, dengan konsep yang berbeda, kadang-kadang sulit diterima. Karena kan bagi kita sebagai manusia, yang sulit kita terima adalah perubahan. Bagi saya juga. Kalau ada sebuah perubahan, saya akan sulit untuk menerima. Aduh, kenapa sih? Jadi itu gak gampang untuk dirubah. Tapi perlahan-lahan dia bisa mengubahnya, walaupun ya banyak yang gak setuju, ya kan. Tapi kan pada intinya kita ingin melihat ada hasil. Dan memang hasilnya belum prestasi. Belum ada kan piala yang kita inginkan, belum ada. Bukan tinggal kita beli di Senen. Tapi daripada kita mendapatkan piala, kemudian setelah itu bertahun-tahun kita tidak ada progres, lebih baik kita ada progres dan nanti yang kita dapat piala akan continue. Sepakat saya. Iya kan? Dan kenapa Shin Tae-yong prosesnya lama? Karena dia pilih banyak pemain muda. Pemain-pemain yang sebelumnya jarang mendapatkan menit bermain di klub mereka. Iya kan? Dia maju itu pemain. Saya pada saat itu berpikir, ini orang cari masalah. Kenapa cari masalah? Kalau gagal, out lah udah. Iya kan? Bung Minder, ya. Saya termasuk yang protes di dalam. Masa? Protes ke Shin Tae-yong langsung? Enggak. Ke ketua umum. Kenapa diambil pemain-pemain muda? Sebanyak itu? Enggak. Saya mengatakan, waktu ketua umum membolehkan dia melatih 3 tim. U20, U23 sama senior. Kenapa ya itu ya? Setahu saya U23 dan senior udah cukup. Oh, dia yang minta? Dia yang minta. Untuk? Waktu itu saya bilang, tidak ada seorang bisa sukses memegang 3 tim. Kalau U23 senior itu biasa. Tapi sekarang saya baru sadar. Dia perlu kekuasaan untuk mencari bibit. Jadi dia yang kuasain semua, maka hasilnya hari ini. Lahirlah istilah kita Golden Age. Golden Generation. Ya. Itu kalau dia nggak punya kuasa dari U20 dulu. Sampai ke atas. Sampai ke atas. Karena dilatih oleh orang lain, bisa segala macam. Tekniknya segala macam. Bisa berubah nanti bisa waktu dia promosi ke atas. Naik ke U23 dia cut senior. Gue bilang, apalagi ini? Ya kan? Iya. Tapi itulah yang tadi Bung Binder katakan, kita susah sekali menerima perubahan. Sulit dong. Sulit. Iya, sulit. Memang resikonya ada. Iya, kalau gagal, dihujat dia. Iya, bukan cuma dihujat, bisa out, Pak. Nah, waktu itu saya berdebat, setelah itu saya katakan, dia mau lakukan apa aja, Pak, silakan. Karena pertanggungjawabannya ada di dia. Bung Binder, di dalam juga itu nggak smooth semua bela STY. Ada yang juga... Oh, banyak. Cuma saya nggak bisa ngomong lah. Itu kan urusan organisasi. Itu seperti yang saya katakan tadi juga, Pak. Siapapun boleh berpendapat, boleh menyampaikan sudut pandangnya. I mean, demokrasi. Ya, tapi kan hari ini, nah ini, everybody happy, everybody bangga melihat hasilnya. Walaupun kita kena prank lawan Uzbekistan di gol pertama, tapi setelah saya dapat berita, ternyata bukan gua doang yang kena prank. Pak Jokowi juga kena prank. Pak, saya di rumah udah teriak-teriak. Sama. Dan kalau itu gol, nggak ada offside, Indonesia lolos. Cucu saya udah tidur. Bapak teriak? Saya teriak, bangun, ada apa katanya. Tiba-tiba nggak jadi. Loh Pak, dulu sebelum saya menjadi pengamat, ini ada cerita seru nih. Ini saya hanya share di channel ini. Saya lagi nonton bola. Nah, bokap itu kan biasa bangun kan subuh. Jam 5, setengah 5 tuh udah bangun.
terus ada urusan-urusan dia, terus dia balik. Biasa tuh kalau itu saya ingat saya lagi nonton pertandingan Piala Asia. Kalau nggak salah 96 ya, kita lolos Piala Asia. Iya, 96 kan kita lolos kan dengan Danur Windo ya. Kita lolos 96 ya. Nah saya lagi nonton itu, saya ingat siaran langsungnya tuh di TV luar. Dan Indonesia lagi lawan Kuwait itu, yang golnya cantik itu tuh, yang saltonya Widodo. Sekarang Widodo kan pelatih kan. Tuh Roni Babia yang kasih umpan kan. One of the best goal. Iya betul. Saya nonton itu match malam. Bokap lagi duduk sebelah, tapi udah kayak santai lah, udah kayak ketiduran. Saya teriak Pak, gol! Marah-marah bokap gua. Wah, ngapain kamu teriak-teriak begini? Ya kan gini-gini, gak salah kamu. Saya bilang Indonesia Pak golin. Masa Indonesia golin? Dia pun kaget. Kaget, golin lawan Kuwait. Wah, dia pun ikut nonton. Cuman hal-hal seperti ini yang membuat kita, memang kita ngerasa excitement, adrenalin kita. Menang atau enggak nanti Indonesia ngegolin gitu loh. Teriak kita semua kan. Hasilnya ini itu kalah. Menang kita. Oh menang. Lawan Kuwait menang kita. Nah, saya kaget. Tiba-tiba saya nggak tahu surat kabar New York kalau nggak salah atau yang soal mana? Ini? Yang Widodo tadi. Oh 96. Jadi mereka menempatkan headline. Bukan headline. The best goal dalam masa itu. Dari semua pertandingan yang ada di dunia loh. Pada saat itu. Pada saat itu. Saya baca di New York Post waktu itu. Iya. Nah, itu saya juga, saya bangga juga gitu. Iya bangga dong. Karena waktu itu kan saya lagi nulis di tabloid bola. Iya. Jadi sampai saya tulis gitu. Oke. Artinya orang luar melihat pertandingan tersebut. Iya, betul. Kalau tadi kan Bung Binder nonton sendiri mengagetkan orang tua karena nggak percaya kalau Indonesia bisa buat. Iya. Dan memang dia lagi tiduran di sofa kan. Maksudnya dia juga nonton awal. Tapi karena itulah Bung Binder jadi pengamat sepak bola ya? Dulu itu Pak, saya nggak pernah menyangka saya akan menjadi pengamat. Karena kan hobi kita. Iya. Saya hobi. Tapi saya nonton itu pertandingan timnas yang dulu, ya jujur lah, kan nggak banyak yang nonton timnas gitu. Saya nonton itu pada saat itu. Tapi cara Anda menganalisa dan cara Bung Binder ini, saya suka. Ya sebetulnya saya ada satu rahasia tapi yang saya nggak bisa buka. Gitu. Itu nantilah off kamera kita ngomong. Kalau sahabat-sahabat dekat saya tahu bagaimana caranya saya menganalisis. Cuman kalau di sini nanti kan takutnya rame nanti. Everything kan knowledge. Ya knowledge. Tapi behind that ada beberapa. Oh ya pastilah. Gua juga kan dulu penulis. Ada source-source yang kita itu harus sharing lah. Nah itu kita nggak bisa sharing. Jadi dan ada dulu saya nulis itu terkenal dengan gosipnya saya. Ya dan ada hal-hal lain yang kita bisa lihat yang mungkin orang lain tidak lihat. Ada hal-hal yang kita bisa tahu sebelum itu pertandingan dimulai. Seperti Australia saya feeling menang, Yordania saya feeling menang. Korea saya gak mengatakan menang, 50-50. Betul adu penalti. Uzbekistan saya tidak pernah mengatakan menang. Sama sekali 50-50. Saya adalah caranya nanti off kamera lah, jangan di sini. Oke, Bung Binder. Ya. Ya kita tadi hanya untuk melihat nggak mungkin sebuah tim sukses tanpa arsitek yang bagus. Ya dan Pak Sintayong yang perlu kita pahami juga, dia meminta penjaga gawang yang mainin bola dulu. Siapapun penjaga gawang itu. Penjaga gawang dulu. Jadi kalau kita lihat konsep dari timnas kita seperti Manchester City. Gitu ya. Seperti Arsenal. Seperti Barcelona dulu di eranya Pep. Kiper mainin bola dulu. Jangan takut mainin bola di pertahanan. Tapi ketika para pemain kita awalnya. Kalau dulu kita deg-degan nih. Karena awalnya tekniknya kan belum rapi, fair kan? Belum rapi. Fisik belum kuat ketika ada counter. Sekarang kan perlahan-lahan lihat. Mereka harus build up dari mana? Kiper pegang, kasih bola. Lawan Uzbekistan deg-degan banget kita Pak. Hernando Ari berapa kali kuasain bola itu. Itulah konsep yang dia ingin Indonesia main, mengikuti perkembangan zaman dari sepak bola, yaitu bermain dari kiper. Kiper itu harus bermain seperti sweeper. Mainin juga itu bola. Jadi Sintayong melakukan banyak sekali perubahan bagi timnas kita yang butuh waktu. Sekarang sudah diperpanjang lagi kontraknya, ya kita ikutin saja prosesnya. Ya artinya topik kita kali ini kita membahas nggak mungkin sebuah tim itu
Simsalabim menjadi bagus. Oh iya. Kalau tidak memiliki seorang arsitek yang bagus. Saya juga sepakat, nggak mungkin juga seorang arsitek itu bisa meramu sebuah tim bagus kalau tidak ada talent-talent yang bagus, yang dihasilkan baik itu dari Liga Indonesia maupun anak-anak Indonesia yang ada di luar negeri. Karena kan hari ini terjadi perubahan di seluruh dunia. Iya, betul. Tidak ada lagi batas untuk diperdebatkan dia naturalisasi atau tidak. Selama hukumnya tidak melanggar aturan, dia sah bermain. Iya, betul. Artinya kan dia tidak melanggar aturan FIFA kan, Pak? Ya, aturan FIFA dalam berbicara konteks sepak bolanya. Aturan dalam negeri, masalah hukum negaranya. Kan gitu. Jadi saya pikir itu bukan lagi suatu debat yang untuk kita perdebatkan. Iya, kita buang energi juga. Iya, makanya saya bilang perlu talent yang bagus dari manapun dia lahir. Iya. Mudah-mudahan euforia yang ada sekarang itu bisa membuat sepak bola kita value-nya naik. Iya. Nah, setelah mempunyai arsitek yang bagus, kita juga butuh manajemen backup yang bagus dari federasi. Iya, harus. Jadi semua ini harus sinergi. Nggak mungkin salah satu. Nggak bisa. Tadi kan kita bahas zaman Ivan Kolev. Kita nggak bahas sebelumnya lah. Zaman gagah berani semangat 45 dulu kan. Iya, betul. Kita bicara dari zaman Ivan Kolev aja tadi. Kita bicara bagaimana Riedel, bagaimana Luis Milla yang akhirnya Simon juga sempat. Simon Simon nggak perlu kita bahas lah, tapi dia harus bagian dari kita bahas. Karena dia membuat kita jantungan lepas gitu kan. Nah akhirnya hari ini kita lihat STY, kan ini dianggap yang terpanjang juga sepanjang terlama. Sepanjang sejarah pelatih Indonesia. Iya betul. Bung Binder, mungkin kita akan bahas lagi topik yang berbeda di episode yang lain. Iya siap. Ini kita susah benar mentuntaskan sebuah diskusi ya. Iya, kita nggak mau selesai nih, gimana? Nggak mau selesai ya, tapi harus kita selesaikan. Terima kasih sekali lagi buat Bung Binder. Terima kasih para penggemar Hassani Corner. Jangan bosan-bosan melihat diskusi kami, tapi tolong juga di like dan di subscribe our channel, karena tanpa Anda kami menjadi nothing juga. Oke, sekali lagi terima kasih. All about sport.